kita bakal ngasih tahu ibu-ibu tentang nutrisi yang baik untuk ibu hamil. Nah, ibu, pertama ini adalah kebutuhan gizi ibu hamil, ini yang pokoknya. Jadi selama kehamilan ibu-ibu ini, kebutuhan energi dan zat gizi itu meningkat untuk mendukung pertumbuhan janin, plasenta, dan jaringan tubuh ibu. Nah, di sini ada energi. Energi itu kebutuhan meningkat sekitar 300 kalori per hari mulai dari trimester kedua. 300 kalori itu bisa jadi seperempat kebutuhan dari sehari-hari ibu sebelum hamil. Nah, terus protein ini diperlukan banget ibu untuk pembentukan jaringan janin dan plasenta. Bisa sumbernya tuh dari ikan, daging, telur, tahu, tempe, dan susu. Nah, terus ada lemak. Ini juga butuh banget ibu, fungsinya itu sebagai sumber energi cadangan. Tapi pilih lemaknya lemak yang baik ya, yang sehat, kayak dari buah alpukat, dari ikan, dari kacang-kacangan. Terus terakhir ada karbohidrat. Ini tuh sebagai sumber energi utama ya ibu ya. Pilih karbohidrat yang kompleks seperti nasi merah, kentang, jagung, oatmeal, ubi-ubi juga boleh ibu. Kalau misalnya nggak ada nasi merah, nasi putih juga boleh, tapi jangan terlalu banyak ya ibu ya. Nah, selanjutnya di sini ada zat gizi mikro. Nah, zat gizi mikro itu ibu hamil juga butuh zat gizi mikro untuk menunjang tumbuh kembang janin secara optimal. Apa aja sih? Pertama ada asam folat. Ini mah udah sering ya dikasih tahu sama ibu bidan. Nah, fungsinya itu untuk mencegah cacat pada janin ibu. Sumbernya itu bisa dari sayuran hijau kayak bayam, kangkung, sawi hijau ya banyak. Nah, terus hati ayam, kacang-kacangan, sama jeruk. Terus yang kedua ada namanya zat besi. Ini juga pasti udah gak asing ya ibu-ibu ya. Fungsinya itu untuk membentuk sel darah merah dan mencegah anemia yang tadi ya ibu, biar ibu nggak kekurangan darah. Nah, sumbernya itu bisa dari daging merah, hati, bayam, kacang-kacangan. Nah, terus yang selanjutnya itu ada kalsium ibu namanya teh. Fungsinya untuk membantu pembentukan tulang dan didi janin serta mencegah kram pada ibu-ibu. Jadi ibu-ibu yang sering merasa pegel, kram, tangannya kebas, nah bisa jadi itu teh kalsiumnya kurang ibu. Sumber kalsium teh bisa dari susu, ikan teri itu ibu bagus, tahu, tempe, sama brokoli. Jadi ibu-ibu yang sering pegel-pegel boleh makan makanan-makanan ini. Terus selanjutnya ada vitamin D. Vitamin D itu fungsinya buat membantu penyerapan kalsium dan menjaga kekuatan tulang. Nah, jadi ibu kalau misalnya konsumsi kalsium harus konsumsi yang vitamin D juga. Karena kalau misalnya nggak ada vitamin D, yang kalsium tadi gak bakal keserap sama tubuh. Sumber vitamin D itu dari mana? Bisa dari sinar matahari pagi. Jadi ibu-ibu mulai sekarang ya pas masa kehamilan bagus berjemur pagi hari ya, tapi jangan di pas panas terik juga ya ibu ya. Terus ada ikan berlemak sama telur. Ikan berlemak teh bukan berarti ikan goreng ya bu ya, tapi ikan yang mengandung banyak lemak gitu. Nah, terus terakhir ada namanya zinc dan iodium. Apa ini teh? Fungsinya teh berperan dalam perkembangan otak janin dan fungsi hormon tiroid ibu. Nah, sumber zinc dan iodium ini bisa dari makanan laut, susu, garam beriodium ya bu ya, tapi jangan terlalu banyak. Harus ikutin saran dari dokter juga. Kalau banyak teh nanti bisi darah tinggi. Lalu ibu di sini ada pola makan yang seimbang untuk ibu hamil. Dan jadi ibu, kalau ibu sedang hamil ya, sedang mengandung, ibu itu harus memerlukan gizi yang seimbang ya ibu-ibu, biar si anak yang ada di tubuh ibu itu mendapatkan gizi juga yang seimbang. Tapi ingat ya ibu-ibu, makan yang baik itu bukan makan 2 kali sehari yang banyak, tetapi
2 kali lebih bergizi ya ibu-ibu. Nah di sini ada pola makan ibu hamil harus berpedoman pada prinsip isi piringku untuk ibu hamil, yaitu di dalam setengah piringnya ibu itu berisi sayuran atau buah-buahan ya ibu-ibu. Lalu ada 1/4 piring yang berisi karbohidrat. Ibu-ibu tahu gak karbohidrat itu apa aja? Nasi, Betul. Apa lagi? kentang. Iya betul. Bisa juga pakai roti ya ibu-ibu. Lalu di dalam 1/4 piringnya ibu itu berisi sumber protein hewani atau nabati. Kalau hewani itu seperti daging ayam ya ibu bisa. Terus telur juga bisa ya ibu-ibu. Lalu kalau protein nabati itu ini mah lebih murah ya ibu, lebih gampang seperti tahu dan tempe ya ibu-ibu. Nah kalau ibu sedang hamil juga disarankan makan dalam porsi kecil ya ibu, tetapi sering kayak 4-5 kali dalam sehari. Nah agar kebutuhan energi tetap terpenuhi dan mencegah mual. Nah selain ibu harus menjaga pola makan juga, ibu juga harus menjaga pola minum ibu. Nah minum air putih minimal 8 gelas atau kurang lebih 2 liter per hari ya ibu, untuk mencegah dehidrasi dan mendukung metabolisme tubuh. Lalu di sini ada makanan yang perlu dihindari. Nah tadi kan makanan yang harus ibu penuhi ya. Nah di sini ada pola makan yang harus dihindari. Yang pertama ada makanan mentah atau setengah matang. Nah ibu-ibu di sini kalau ada yang suka sushi, mending tahan dulu ya ibu. Nanti kalau ibu-ibu sudah melahirkan, boleh ibu makan sushi lagi. Atau telur yang mentah atau daging yang mentah juga. Telur yang mentah kayak telur setengah matang ya, itu nggak boleh ibu. Nah terus ada ikan dengan kadar merkuri tinggi seperti ikan hiu. Nah ibu nggak boleh makan dulu ikan hiu ya ibu, atau tuna besar atau makare raja. Nah yang ketiga ada minuman beralkohol dan kafein dalam jumlah berlebihan. Nah di sini ya ibu, kalau ibu suka suka minuman beralkohol atau mabok, jangan ya ibu. Selain jangan, itu juga haram kan ibu. Nah lalu ada makanan cepat saji, tinggi gula dan tinggi lemak trans. Nah itu juga jangan ya ibu. Udah masak aja ya, lebih baik gitu. Dan makanan tinggi lemak trans teh apa aja? Jadi ibu contoh makanan yang tinggi lemak trans teh contohnya kayak gorengan ya ibu ya, yang udah pasti ya gorengan mah pakai minyak yang dipakai berulang-ulang gitu, jadinya lemak jahat gitu. Terus kayak makanan cepat saji, KFC, McD, French fries, ayam fried chicken yang kayak gitu. Jadi ingat ya ibu-ibu tuh punya kondisi kesehatan yang berbeda-beda. Jadi kalau ibu-ibu mau mengganti porsi makan ini ya ibu, atau ibu mau mengonsumsi vitamin atau suplemen itu, maka ibu-ibu juga harus konsultasi dulu kepada tenaga kesehatan seperti ibu bidan atau dokter ya ibu-ibu. Jadi kesimpulan yang dapat ibu-ibu dapatkan ya ibu-ibu, nutrisi yang baik selama kehamilan merupakan kunci utama dalam menciptakan generasi yang sehat dan berkualitas. Dengan pemenuhan gizi seimbang, ibu juga dapat menjaga kesehatan sendiri serta memberikan kondisi terbaik bagi pertumbuhan dan perkembangan janin ibu. Nah kan tadi ibu-ibu udah dijelasin ya pola makan yang sehat itu gimana. Nah sekarang kita nih yang bertanya sama ibu-ibu, gimana sih pola makan yang sehat teh? Tanya-tanya nih salah pola makan teh isi piringku etanya. Isi piringku eta lah. Namina teh setengah nate kedah aya sayur atau buah. Ya, terus 1/4 nate karbohidrat, 1/4 deui teh protein. Pinter ibunya atuh. Terus tadi teh ada lemak trans ya ibu, contohnya teh apa? Burger. Tuh, Terus makanan manis. iya betul. Nah ibu-ibu dari pola makan yang sehat tadi itu, jangan lupa ibu-ibu juga harus menjaga pola minumnya ya ibu-ibu, yaitu 8 gelas Per hari. Iya betul. Ibu-ibu, materi hari ini jangan cuma diingat aja ya,
tapi diterapkan juga di kehidupan sehari-hari ibu di rumah ya. Semoga ibu sama dede bayinya sehat selalu sampai persalinan. Amin. Nah mungkin ibu-ibu cukup sekian ya materi yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Mungkin kami pamit undur diri ya ibu-ibu. Terima kasih atas kehadiran ibu. Semoga berkah dunia akhirat ibu. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.